Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan segala rutinitas kita setiap harinya, yaitu proses belajar mengajar. Alhamdulillah pada hari ini kita akan masuk pada materi P5 PPRA, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin dengan tema suara demokrasi, di mana pada P5 PPRA ini yang dikoordinatori oleh Pak Amin SPD dan saya adalah anggota dari P5 PPRA dengan tema suara demokrasi. Mungkin sebelumnya disiarkan dulu oleh ketua kelas. Perhatian, siap, sikap duduk. Berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya untuk menambah nilai religius dalam pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita awali juga dengan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Fatihah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Selanjutnya kegiatan pembiasaan selanjutnya yaitu nilai nasionalisme. Untuk menambah nilai nasionalisme dalam pembelajaran kita pada hari ini, diawali dengan menyanyikan satu lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali. Oke. Selanjutnya untuk materi suara demokrasi ini, insya Allah materi suara demokrasi ini akan diperdalam atau dijelaskan lebih dalam oleh Pak Amin sebagai koordinator dari P5 dengan tema suara demokrasi. Saya persilakan kepada Pak Amin SPDI. Anak-anakku semua, jadi materi di kesempatan pagi ini yaitu adalah ciri-ciri demokrasi yang sehat. Kebebasan dan persamaan itu adalah setiap warga negara memiliki hak yang sama dan bebas untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, menghormati dan menjalankan hukum yang berlaku. Selanjutnya poin yang ketiga. Yang ketiga itu transparansi dan akuntabilitas, berpartisipasi dalam proses demokrasi. Itu tadi ada 5 poin tentang ciri-ciri demokrasi yang sehat. Itu yang saya sampaikan. Tadi yang pertama adalah ciri-ciri demokrasi yang sehat dan ciri-ciri demokrasi yang tidak sehat. Saya kira itu dari penjelasan tentang demokrasi. Bisa selanjutnya saya persilakan lagi kepada Ibu Iftahujan. Oke, selanjutnya setelah tahap pengenalan mengenai apa itu demokrasi, ciri-ciri demokrasi yang sehat dan tidak sehat, insya Allah pada pekan depan selanjutnya, hari Sabtu dan Ahad kita akan berkunjung ke KPU Makassar dan BNN Badoka Makassar. Di sana insya Allah kita akan mendapatkan seminar dari para ahli yang ada di pusat, di Makassar maksudnya,
mendapatkan seminar mengenai apa itu demokrasi secara lebih dalam. Kemudian di BNN kita juga akan menjelajahi pusat rehabilitas masyarakat Indonesia yang terlibat kasus narkoba dan lain sebagainya, obat-obat terlarang. Mereka direhab di BNN Badoka Makassar. Jadi jangan lupa untuk meminta izin dan restu dari orang tua untuk perjalanan kita pekan depan selama 2 hari. Dan kegiatan kita akan melanjutkan hari Sabtu pagi. Ya, kita akan berangkat bersama-sama ke Makassar. Iya. Ya, saudara, perlengkapannya dipersiapkan dan supaya nantinya tidak ada kendala-kendala yang kita alami ketika di dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan kita. Ya, saya kira itu nak untuk penjelasannya. Mudah kita semua diberikan kesehatan untuk kita bersama-sama menyaksikan langsung, melihat langsung kantor daripada BNN TNR di Kota Makassar dengan KPU. KPU. Saya kira dari saya. Ya, bagaimana, ada yang ingin ditanyakan untuk kunjungan kita pekan depan insya Allah? Jadi jangan lupa untuk persiapkan alat tulis. Kemudian kita berkunjung ke BNN dan KPU itu menggunakan seragam sekolah. Jadi pakaian batik lengkap dengan ID card-nya dan alat tulis menulisnya. Karena kita akan mengadakan seminar, mengikuti seminar yang diadakan oleh KPU dan BNN. Oke? Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Semoga jelas ya materi P5 dengan tema suara demokrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. She fell in love with an Englishman. Kiss her on the neck and then took her by the hands, and baby, I just wanna dance. Saya Muhammad Nufar Rasak sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sidrap. Pesan saya kepada seluruh generasi muda Indonesia, kalau ingin program pemerintah berhasil yaitu mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2026, marilah kita membantu pemerintah untuk mewujudkan program itu dengan cara menjauhi narkoba dan memperbaiki sumber daya manusia Indonesia ke depan. Ayo rehabilitasi gratis Ji. Ayo rehabilitasi gratis Ji. Oke, baiknya. Ya, marilah saatnya kita presentasikan hasil perjalanan kita berkunjung ke kantor BNN dan KPU pekan kemarin. Maka dari itu, saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya pekan kemarin di kantor BNN. Silakan dari kelompok 1. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1
akan mempresentasikan hasil kegiatan kami di BNN Badoka. Sebelum itu, perkenalkan saya Adelia Sartika. Perkenalkan, nama saya Hasnadia Halim. Dan saya Shirley Abidin. BNN Badoka terdapat beberapa gedung, yakni ada gedung olahraga, gedung perpustakaan, gedung vokasional atau gedung untuk menyalurkan bakat klien, gedung nature healing yang terdapat rusa, gedung koperasi, dan juga gedung TIN. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya ya saya persilahkan untuk kelompok 2. Selesaikan dan pengamatannya di kantor KPU. Waktu tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Saya sendiri Iftita Salsabila dan rekan saya Suraya Nurila dan saya Nur Rahmi. Langsung saja, KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPU bertanggung jawab atas seluruh proses pemilu, mulai dari perencanaan hingga perhitungan suara, dengan tujuan memastikan pemilu berjalan sesuai asas demokrasi. Tugas dan fungsi KPU: 1. Perencanaan pemilu, menyusun jadwal, anggaran, dan logistik pemilu. 2. Penyelenggaraan pemilu, melaksanakan tahapan pemilu termasuk pendaftaran calon kampanye dan pemungutan suara. 3. Pengawasan dan evaluasi, mengawasi jalannya pemilu agar sesuai dengan prinsip gubernur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itulah tadi beberapa persentase dari masing-masing kelompok mengenai perjalanan atau kunjungannya ke Makassar pada pekan kemarin, yaitu ke BNN dan KPU Makassar. Selanjutnya untuk tahap aksi dari tahap P5 PPRA ini, kalian akan ditugaskan untuk membuat video konten, video terkait ciri-ciri demokrasi yang sehat dan demokrasi yang tidak sehat. Jadi dari kelompok yang telah dibagikan kemarin, masing-masing kelompok akan membuat video konten mengenai demokrasi, baik itu mengenai pemilihan gubernur atau pilkada. Jadi silakan buat potongan video atau video konten terkait dengan tema P5 PPRA kita pada hari ini, yaitu suara demokrasi. Mengerti mengenai tugasnya? Mengerti. Jadi Ibu kasih waktu sampai 2 pekan ke depan untuk menyelesaikan video kontennya. Videonya itu tentang apapun tentang demokrasi. Apapun tentang demokrasi, baik kalian memilih demokrasi yang sehat untuk dijadikan konten atau demokrasi yang tidak sehat untuk dijadikan konten dalam videonya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bernilai ibadah dan bisa kalian amalkan ke kehidupan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rekan-rekan sekalian, dengan semangat saya ingin membuka diskusi ini. Kita semua di sini hadir untuk memastikan bahwa demokrasi kita tetap sehat. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mewujudkan hal itu? Partisipasi politik adalah kunci. Setiap suara penting, namun bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua orang bisa ikut, terutama kaum muda bisa ikut berpartisipasi? Adrian benar. Saya sering melaporkan tentang berbagai isu politik, namun masih banyak masyarakat yang masih apatis karena kurangnya informasi dan mereka masih belum percaya karena baru melihat adanya perubahan. Di sini, media memiliki tanggung jawab yang besar. Sebagai jurnalis, tugas kami adalah menyampaikan informasi yang penting dan tidak memihak. Kebebasan pers adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat. Kebebasan informasi adalah fondasi yang kuat. Namun, dari sisi kami, di Komisi Pemilihan Umum, kami juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah memastikan pemilu berlangsung adil dan transparan. Kita harus menjaga proses pemilu agar tidak ada kecurangan atau intervensi. Sebagai rakyat biasa, saya tidak tahu harus bagaimana ikut berpartisipasi. Saya ingin suara saya didengar. Tapi sepertinya yang menentukan kebijakan tetaplah orang-orang di atas sana. Pemilu, ya saya ikut memilih. Tapi apakah ada jaminan bahwa yang terpilih akan mengutamakan kepentingan kami? Inilah yang menjadi tugas dari partai oposisi seperti kami, di mana demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan tersebut dapat dikendalikan. Kami, oposisi, berusaha memastikan agar pemerintah tidak semena-mena. Maka dari itu, kami membutuhkan dukungan masyarakat untuk memberikan saran dan kritik yang konstruktif. Kita semua di sini punya banyak peran, baik sebagai jurnalis, baik sebagai politisi, dan maupun rakyat biasa. Tapi kita juga perlu menjamin bahwa semua orang mendapatkan akses informasi yang benar dan merasa suaranya penting. Betul, saya juga melihat perlunya kolaborasi antara media, masyarakat, dan pemerintah untuk memperkuat kebebasan pers dan menjaga transparansi. Saya setuju, transparansi adalah inti dari demokrasi yang sehat. Jika masyarakat percaya bahwa sistem pemilu kita adil, maka mereka akan lebih percaya pada demokrasi itu sendiri. Saya akan berusaha lebih aktif lagi dalam memahami isu-isu politik dan tidak hanya diam, karena demokrasi adalah milik kita bersama. Tepat, demokrasi yang saat itu di mana semua elemen, mulai dari rakyat, pemerintah, hingga oposisi, saling bekerja sama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Sahabat-sahabat, demokrasi tidak datang begitu saja. Butuh kerja keras dari semua pihak. Mari kita bersama-sama menjaga demokrasi ini kita tetap sehat dengan cara berpartisipasi, mengawasi, dan mengkritik dengan konstruktif. Kita tidak boleh takut berbicara. Demokrasi adalah hak kita untuk menyampaikan pendapat dan bertanggung jawab. Dari sisi pemerintah, kami berkomitmen untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap proses pemilu. Sebagai rakyat, saya juga berjanji untuk tidak apatis. Saya akan terus memperjuangkan hak-hak saya dan memastikan suara saya didengar. Sebagai oposisi, kami akan selalu mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Dan kami akan terus berjuang agar demokrasi kita tetap sehat. Mari kita jaga demokrasi yang kuat. Suara rakyat adalah pilar demokrasi yang sehat. Program kerja saya jelas dan transparan dari keseluruhan semua. Pemimpin harus tegas,
Jangan cuma janji tanpa ada bukti. Ya, betul Pak. Saja kampanye damai dan lintas warga jangan sampai terpancing hal-hal negatif. Ya, betul. Serang ibu Nila dengan berita buruk, jangan beri dia senang. Ya, betul. Mari kita rawat kecurangan sebagai info benar, jaga suara kita. Ya, setuju. Saya harus buka kecurangan ini dari masa depan. Ada apa, Pak? She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, it takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Sweet seems to me reminds me of Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Selanjutnya pembacaan visi misi dari masing-masing calon ketua OSIS periode 2024-2025. Visi menjadikan OSIS sebagai wadah kreativitas dan pengembangan karakter. Menjadikan OSIS sebagai agen perubahan yang menciptakan siswa berdaya saing tinggi dan berkarakter melalui inovasi dan kolaborasi. Visi 1. Mendorong kegiatan seni dan budaya yang menampilkan bakat siswa dan meningkatkan kebanggaan sekolah. Misi 1. Mengembangkan potensi siswa dengan program-program yang menantang dan inovatif. 2. Mendorong semangat kepedulian sosial melalui aksi nyata di masyarakat. Baik, kami persilakan kepada seluruh siswa-siswi untuk melakukan pencoblosan. Mulai perhitungan suaranya ya. Anggun tolong hitung dengan teliti. Siap nih ya, akan saya hitung sebaik mungkin. Sawal, tenang aja, apapun hasilnya nanti kita sudah berusaha dengan jujur. Oh iya, aku percaya dengan proses ini. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan. Sebentar, kenapa jumlah suara di sini lebih banyak daripada siswa yang hadir? Loh, kok bisa? Bukannya kita udah catat jumlah siswa yang hadir? Iya, aku juga mencatat jumlah siswa yang masuk kok. Harusnya jumlahnya nggak lebih dari itu. Ini jelas ada yang nggak beres. Bisa jadi ada suara yang ditambah-tambahkan. Aku tadi lihat, Fadli kayaknya sampai dalam aula sendirian sebelum perhitungan dimulai. Halo bro, calon ketua kita nih. Be aja kali. Ada apa nih kok tiba-tiba bangun kemari? Lu bisa bantuin gua nggak? Apa sih yang nggak bisa buat temen gue? Kan nanti penghitungan suara nih. Gua tolong lu masukin kertas ini. Wah, lu nyuruh gue palsuin suara lu? Bisa nggak nih? Bisa sih, bisa. Gampang ini mah.
Nice. Fadli, bisa jelaskan kenapa kamu bisa masuk aula sendirian? Aku cuma mau cek ruangannya, nggak ada yang aneh kok. Pembohong, kau pembohong. Li, jujur saja, ini udah nggak bisa ditutupi lagi. Kecurangan seperti ini bisa merugikan semua orang. Ya, aku yang menyuruh Muhammad Fadli untuk menambahkan suaraku karena aku takut kalah. Aan, kenapa kau melakukan hal itu? Kamu bisa mendengar dengan cara yang tidak curang. Maaf Sawal dan semuanya. Saya merasa tidak cukup dan takut kalah. Jadi saya meminta bantuan Muhammad Fadli. Kecurangan seperti itu tidak bisa ditoleransi. Kami akan diskusikan dengan guru dan pembina OSIS. Untuk sementara, pemilihan dibatalkan sampai ada keputusan lebih lanjut. Ini pelajaran penting buat kita semua. Seharusnya demokrasi dijalankan dengan kejujuran atau hasilnya tidak ada artinya. 7. Lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang dengan curang. Teman-teman, Kita jangan meniru perlakuan dan Mama Fadli ya. Ingat, kemenangan sejati hanya bisa dicapai dengan Jujur, sportif dan menghargai aturan. Karena demokrasi yang sehat harus berlandaskan kejujuran dan keadilan. Ya, aku yang menyuruh Muhammad Fadli untuk menambahkan suaraku. Aku sangat tertekan untuk menang. Aan, kenapa kau melakukan hal itu? Kamu bisa menang dengan cara yang fair. Mari.